Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, berbagai tema, berbagai topik sudah kami hantar bagi saudara, dan kali ini tema yang akan kami angkat adalah cara baptisan layakkah kita ributkan. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita saudara kedua narasumber kita, Hendy dan Saud. Shalom Hendy. Shalom Anis. Shalom Saud. Shalom Mbak Anis. Dan saudara tentu saja hadir bersama kita untuk bantu kita kejar setiap pertanyaan, bantu kita gali semua jawaban, pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara, entah berapa kali gereja seharusnya belajar dari kesalahan yang dikerjakan. Kekisruhan di jemaat Korintus tentang ketokohan atau siapa yang menjadi pemimpin atau kelompok mereka telah dikritik oleh Paulus. Dengan berkata, kenapa kalian bilang aku pengikut Kefas, pengikut Paulus, pengikut Kristus, pengikut Apolos? Adakah Kristus terpecah-pecah? Itu menarik saudara. Kedewasaan gereja digugat dan kemudian Paulus berkata, kalian masih duniawi karena kalian ribut satu dengan lain untuk hal yang tidak prinsip. Sayangnya 2000 tahun kemudian sudah berlalu, gereja masih terjebak di tempat yang sama. Kali ini kita akan membicarakan soal baptisan tanpa berusaha membenarkan satu dari yang lainnya, tapi faktanya. Dan biarlah masing-masing boleh melakukannya dalam tanggung jawab yang penuh, tanpa harus meributkannya. Kenapa? Itu menjadi diskusi kita. Namun sebelum lanjut kita akan berdoa dulu. Saya minta Pak Saud untuk pimpin kita dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Jika kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu, khusus pada saat ini Tuhan, ajar kami untuk menikmati Tuhan sendiri, yaitu ajaran-Mu, yaitu tema tentang baptisan. Berikan kami pencerahan, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Bigman Sirait, agar pemahaman tentang baptisan ini dapat kami tahu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau perbincangkan tentang baptisan ini. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19-20 dikatakan begini oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan segera kita bisa melihat, kita dikatakan pergi dan membaptis orang-orang yang menjadi murid dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan terus-menerus mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Allah sudah perintahkan. Yang kedua, yang jadi perlu pemahaman kita tentang baptis. Bagaimana sebetulnya kita menemukan arti baptis? Ketika Yesus dibaptis, ada orang dibaptis, kemudian sida-sida Ethiopia dibaptis oleh Filipus. Semua memakai kata baptis yang tidak menunjukkan cara. Sementara baptis itu mempunyai makna yang sangat banyak. Pertama, baptis atau kata baptiso dari bahasa Yunani itu, ya, itu adalah satu kata yang mengandung berapa makna. Pertama, membersihkan, membasuh, mencuci, memerciki, dan menenggelamkan. Ada 5 makna. Dalam Ibrani ketika peralatan bait Allah diperciki dengan darah, itu pakai kata baptizo. Dengan segera kita mudah membaca itu di dalam Alkitab berbahasa Yunani. Ketika perabot-perabot bait suci dibersihkan, itu pakai kata baptizo. Ya. Ketika kemudian bagian-bagian lain untuk membersihkan, itu pakai kata baptizo. Menenggelamkan pakai kata baptizo. Sayangnya ada beberapa orang hanya menerjemahkan baptiso sama dengan menenggelamkan, ya, atau menyelamkan. Saya juga tidak mengerti motif ini, atau mungkin juga karena ketidaktahuan. Tentu kita tidak boleh berburuk sangka. Seharusnya kita belajar untuk membicarakan segala sesuatu itu dengan tuntas, jelas. Sehingga bagi saya
ketika seorang itu menerjemahkan baptiso sebagai percik ataupun menenggelamkan, sudahlah, urusan itu tidak perlu diributkan, karena yang penting adalah orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dulu ya. Nah, formula nama itu jangan digonta-ganti. Ya. Nah, ini yang menjadi perlu. Nah, kemudian bagaimana pemahaman baptisan itu harus dipahami dengan benar, bahwa itu bukan satu arti tetapi banyak arti. Di dalam Alkitab sendiri 5 itu yang kita temukan. Sebetulnya ada 7, tapi beberapa istilah jarang sekali yang kita dipakai di Alkitab, tapi 5 yang paling mencolok itu ya. Nah, 5 itu yang harus kita pahami. Nah, Paulus pernah mengatakan di dalam Kolose pasal yang kedua ya, ayat 11-12 dikatakan begini, dalam Kristus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ini mengacu pada sunat PL ya, tetapi sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat itu mengucurkan darah. Kristus di dalam penyaliban menumpahkan darah untuk menyucikan manusia. Karena dalam Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, sehingga sunat diekuivalenkan, sunat diparalelkan, sunat disamakan dengan baptisan. Di dalam Dia kamu dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah bangkit oleh Dia dari antara orang mati. Nah, jadi kita bisa melihat. Nah, saya sekarang bicara sedikit histori, nanti kita masuk dalam diskusi. Jadi pertama tadi ingat, baptis itu harus ya. Soal cara saya tidak terlalu mau pusing, karena baptiso punya 5 makna. Oke. Membersihkan, mencuci, membasuh, memerciki, menenggelamkan atau mencelupkan. Ya. 5 arti itu. Nah, kata baptis, waktu mereka dibaptis atau Yesus dibaptis atau sida-sida Ethiopia dibaptis, tidak menunjuk bentuk seperti apa. Kata yang keluar kata baptisnya. Yang kedua, tadi kita pahami sejarah. Sejarah di dalam baptis itu adalah orang semua memang baptis sejak kanak-kanak. Tetapi kemudian terjadi reformasi, ada yang disebut radical reformation oleh dari kelompok Anabaptis. Kelompok Anabaptis mengkritik habis-habisan terhadap gereja Roma Katolik dan menganggap bahwa Roma Katolik itu sudah kolusi, begitu ya, menganggap bahwa di sana terjadi sesuatu kebusukan dalam sistem pemerintahan. Harus kita akui, memang para pejabat gereja korup. Itu bukan hanya di gereja Katolik, di gereja Protestan, semua gereja pun sama. Pemimpin itu selalu manusia korup. Karena itu yang paling celaka dari umat adalah percaya penuh pada pemimpin, padahal mestinya percaya penuh pada Kristus. Supaya kritik itu menjadi keras, sikap kritis dibangun supaya gereja tetap murni. Nah, kemudian Anabaptis tidak mau membaptis anak, sehingga kalau mereka membaptis orang itu sudah dewasa. Yang kedua, mereka membaptis ulang, namanya Anabaptis. Membaptis ulang yang sudah dibaptis anak-anak itu dianggap tidak sah, dibaptislah orang sudah dewasa. Nah, mulai tren dari situ, itu abad 17. Ya, terjadilah pembaptisan pada orang dewasa karena menganggap baptisan itu salah. Ya, tetapi ada buku dari seorang penulis sejarah gereja mengatakan ada indikasi sepertinya dulu-dulu itu orang-orang dibaptis itu tidak diselam karena para raja-raja dulu tidak mau itu. Lalu dilakukan dengan percik misalnya gitu. Tetapi argumentasi itu sama sekali menurut saya tidak berdasar, karena sulit mempertanggungjawabkan sebuah analisa yang tidak berdasar pada Alkitab gitu kan ya. Karena itu sudah menjadi tradisi para rasul yang sangat panjang sekali. Nah, jadi itu seringkali juga dijadikan argumentasi. Nah, oleh karena itu, apa yang kita pahami di dalam Alkitab, maka kata baptiso tadi tidak menunjuk satu cara. Itu dulu yang penting ya. Tetapi Alkitab mencatat itu dalam berbagai cara. Yesus dibaptis, keluar dari air, itu seringkali diterjemahkan misalnya selam gitu kan. Dengan mudah kita menggugurkan. Kalau dibaca dalam kalimat bahasa Yunaninya, tidak dipakai kata ek tapi apo. Apo itu menjadi kata depan untuk keluar dari dalam air. Artinya ini genangan air, dari dalamnya dia keluar, bukan keluar dari air. Ya, itu dua hal yang berbeda. Artinya tenggelam dan tidak tenggelam. Jadi Yesus menunjukkan kalimat yang dimana dia tidak ditenggelamkan. Jadi itu sebab kalau kita ke Sungai Yordan, orang melakukan baptisan ada 2 versi di sana. Ya, pertama orang tetap masuk Sungai Yordan, diperciki selesai. Yang satu lagi ditenggelamkan. Menenggelamkan ada versi macam-macam lagi. Ditenggelamkan ke depan, ditenggelamkan ke belakang, ada turun doang.
Jadi ada 3 macam itu. Dengan mudah saudara akan melihat itu. Ya. Nah kalau bicara cara, pasti malaikat bingung sudah. Mana yang mesti dilegalitas. Dan saya kira gereja tidak seperti itu. Nah kemudian kasus kedua Sida Ethiopia. Maka dikatakan dua-duanya keluar dari air. Kan toh jelaskan misalnya gitu. Argumentasi itu pun sangat lemah. Karena Alkitab jelas mengatakan kedua-duanya keluar dari air. Kalau itu menenggelamkan berarti dua-duanya ditenggelamkan. Ya lebih aneh lagi membacanya itu. Ya. Jadi dua-dua keluar dari situ untuk mengatakan selesai aktivitas baptisan itu. Tidak diselamkan. Karena kalau dua-dua ditunjukkan langsung majemuk, masa dua-dua tenggelam? Ya kan tidak itu toh. Nah, jadi sebetulnya tidak ada satu contoh pun di Alkitab. Apakah itu dipercik atau kemudian itu diselam. Itu sebab saya bilang, saya juga tidak mau terlalu meributkan itu. Tapi kalau hanya bicara indikasi, fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab, ya, kecenderungan mungkin bisa jadi kepercik itu. Tetapi seperti yang saya katakan, saya tidak terlalu pusing urusan itu. Ya. Nah, ketika baptisan diparalelkan dengan sunat, ini juga penting untuk dipahami. Ya. Karena sunat berlaku menjadi satu ajas perjanjian Allah dengan umatnya yang dimulai pada masa Abraham. Yang disunat itu anak umur 8 hari. Tahu apa itu? Sehingga kalau argumentasi orang dibaptis misalnya harus orang dewasa karena dia ngerti ini ngerti itu, saya jadi linglung juga. Keselamatan selalu kita pahami sebagai anugerah Allah yang melewati akal pikiran kita. Tapi reaksi kita terhadap Tuhan untuk dibaptis adalah tergantung akal pikiran kita. Jadi kadang-kadang inkonsistensi ini tinggi sekali. Ya, yang kedua, berarti kita juga menyangkali inisiatif Allah berjanji kepada manusia, termasuk pada anak-anak keturunan Abraham umur 8 hari. Tahu apa itu anak-anak umur 8 hari? Nggak salah itu Tuhan itu janji. Tetapi pada waktu itu bukan hanya umur 8 hari, ada yang 18 tahun, 80 tahun, pokoknya semua disunat. Begitulah gereja mula-mula ketika petobat baru bertobat dewasa, boleh dibaptis dewasa. Jadi ada baptis anak ada dewasa ada, itu di Alkitab. Jadi artinya sunat juga anak ada, dewasa ada, tapi kemudian anak-anak. Yang jadi penting kan kalau itu sampai boleh atau boleh ada kan nggak mutlak, itu aja tuh sederhana kan. Nah, kalau kemudian dimutlakan itu problem. Saya pikir begitu Anis, nanti kita discuss dari dua kawan-kawan kita yang mungkin juga punya pengalaman-pengalaman. Silakan. Iya. Hendy dan Saud, ada kesempatan buat kita untuk bertanya pada Pak Bigman, tapi sebelum saya berikan waktu buat Hendy dan buat Saud untuk bertanya pada Pak Bigman, Hendy, Kristen terpolarisasi dalam banyak hal, dan beberapa aspek dari pembaptisan pun jadi alasan atau jadi penyebab dari terpolarisasinya Kristen. Kita mulai dari yang paling relatif mudah dulu barangkali, Hendy, usia seseorang dibaptis. Kalau Hendy berkenan buat kita pengalaman Hendy dibaptis dan kaitannya dengan pandangan yang berbeda di antara kita mengenai kapan atau apa yang Alkitab katakan mengenai usia pembaptisan seseorang. Melanjutkan apa yang Pak Bigman sudah bagi buat kita. Silahkan Hendy. Mungkin menjadi kesaksian saya juga. Silahkan. Karena saya alami. Terus saya waktu itu juga dibaptis di satu gereja. Pertamanya baptis percik gitu. Tetapi lambat laun saya ikut bergereja, lambat laun juga ironis dari hamba Tuhannya sendiri. Dulu dibaptisnya gimana? Percik. Oh, lebih sah dengan selam. Ya, karena saya juga menganggap bahwa hamba Tuhan itu mengetahui kebenaran, sehingga saya ikuti. Saya ikuti dan saya 2 kali baptis. Baptisnya baptis selam. Dan dibenamkan dalam air. Karena pemahamannya mereka secara awam, saya melihat dari sisi orang-orang yang melihat bahwa kalau dibaptis dengan selam, itu seolah-olah kayak dibilas lah kalau umpamanya. Itu secara psikologis dampaknya adalah kalau dia dibenamkan secara keseluruhan, dia betul-betul lahir baru istilahnya. Nah, itulah yang fenomena-fenomena ini terjadi sehingga orang memahami bahwa dengan baptis selam itu lebih sah daripada yang dipercik gitu. Nah, ironisnya setelah sudah diselam, apakah spiritualnya berubah? Apakah ini hanya sekedar fenomena ritualnya saja? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan saya pun nggak bisa menjawab hal itu. Karena itu selalu menjadi hal-hal yang kadang-kadang membuat kita pusing sekali. Kelihatannya bukan sesuatu yang prinsip. Tentunya nih dengan sesi ini Pak Bigman bisa memberikan penjelasan mengenai kejelasan itu tadi. Itu yang dari sisi saya yang saya lihat.
Saud, saya akan segera kembali ke Saud dengan pertanyaan lanjutan, tapi supaya yang barusan diangkat oleh Hendy bisa titik dulu, kita kembali dulu ke Pak Bigman. Pak Bigman, tadi saya jadi sedikit gelisah ketika Pak Bigman gunakan kata-kata apa perlu kita pusingkan cara pembaptisan, percikah, selamkah. Kegelisahan saya adalah sudah ada begitu banyak kreativitas dalam kekristenan gitu ya untuk menginvent sesuatu yang baru, dan bukannya tidak mungkin kemudian dengan motivasi apapun, bukan kapasitas saya barangkali untuk menghakimi itu, muncul lagi kreativitas tata cara baru lagi, bukan percik, bukan selam, dan kemudian lainnya lagi. Artinya ketika Pak Bigman mengatakan pada kita, kenapa kita perlu pusingkan hal-hal yang semacam itu, Pak Bigman sedang mengatakan pada kita bahwa memang tidak ada kotak yang perlu kita jaga. Kreativitas itu bisa saja dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan penafsiran masing-masing orang yang menamakan dirinya pemimpin gereja, atau tetap ada aturan yang harus kita jaga. Kalau bicara bordernya ya pasti. Tetapi kalau kita bicara konteks dua sekarang, misalnya sekarang kan ada baptis selam sama baptis percik. Kalau orang sudah dibaptis selam, dia pindah ke gereja di percik, jangan lagi dibaptis percik. Kalau seorang sudah dibaptis percik lalu dia pindah ke sebuah gereja, jangan lagi diselam, kecuali mereka menganggap Yesus itu beda-beda di mana-mana. Kalau itu pahamnya saya nggak tahu lagi. Maka saya pikir tiap orang yang melakukan harus bertanggung jawab. Siapa yang melakukan itu dalam ketidaktahuannya di waktu dulu, stoplah, jangan diteruskan. Ya, jadi gali dulu lah Alkitab itu, belajar dulu lah. Jangan sekedar saya yakin. Ini bukan sekedar saudara yakin apa nggak yakin, Alkitab bilang apa, itu dulu. Aspek yang kedua yang menjadi penting di dalam diskusi ini, memang betul sekarang ada baptis Naaman misalnya, baptisan pentahiran, orang dicelup 7 kali bolak-balik. Saya akan bilang itu aneh bin ajaib. Apakah baptisan Yesus Kristus itu sudah kurang sampai perlu pentahiran? Ini kan kita jadi lari ke ritual yang ngawur-ngawur. Orang Israel pun tidak mengenal baptis Naaman, karena baptis Naaman itu diperlakukan kepada Naaman dalam penyembuhan kustanya. Ada satu orang bilang sama saya, Pak, saya sudah dibaptis Naaman. Apa itu? Saya bilang pentahiran. Saya guyon saja, emang lu kusta? Sampai perlu itu? Ya. Nah, saya pikir-pikir orang Kristen kadang-kadang jadi keblingat. Akhirnya kita lari ke ritual. Apa yang dikatakan? Betul, spiritualnya yang mestinya diributkan, ritualnya yang ribut. Kamu hidup benar apa enggak? Itu kan spiritual, gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang kemudian memulai lagi baptisan dengan minyak, katanya ada lagi baptisan api dan seterusnya. Ini memang jadi ngawur. Ya, saya lagi mau berbicara bagaimana baptis dengan simbol air tadi nih. Ya, sebagai wujud air itu sifat membersihkan, mencuci dan seterusnya. Itu kan lambang saja. Ya, tetapi di dalam perjanjian lama, ya, mereka mentabiskan para imam itu dengan minyak yang dikeluarkan dari buli-buli. Minyak itu simbol Roh Kudus. Di PB pakai air simbol Roh Kudus. Itu saja. Itu just a simbol tadi kan. Tetapi tidak bisa semena-mena lalu kita ganti sebegitu saja. Sama kayak perjamuan kudus misalnya. Kalau kita bicara roti dan anggur, ajas kemudahan ada. Tapi kalau sampai satu waktu darurat mau makannya singkong, nggak ada roti, masa nggak boleh sih? Tetapi jangan juga ada roti lalu bikin singkong misalnya gitu kan. Ini kan harus ada dulu dilihat argumentasi apa. Jadi tidak bablas begitu saja, ada bordernya. Tetapi border kan tidak bisa dimutlakkan kalau memang dia tidak mutlak. Itu juga kan ya. Sehingga perlu kedewasaan. Begitu. Pak Bigman katakan bahwa tidak perlu kita pusingkan hal-hal semacam itu. Sementara kurang lebih saya barangkali bisa mengerti dan bisa berempati Pak pada banyak orang yang seperti Hendy tadi bagi dengan kita pengalamannya. Oh, kalau salah saya mau lakukan dengan cara yang benar, yang paling tidak pemimpin tempat Hendy beribadah pada waktu itu bergereja mengatakan bahwa inilah cara yang benar. Karena Pak, di Alkitab sendiri Kejadian Usa misalnya itu akan membuat beberapa orang menganggap bahwa oh, Tuhan inginkan kita melakukan segala sesuatunya di tingkat presisi yang tertinggi. Tentu saja untuk yang pembaptisan ini pun bukan soal pusing atau tidak pusing, soal ketakutan saya dan keinginan saya atau kita yang lain untuk tahu apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari kita. Gini, mungkin harus dibedakan antara presisi kebenaran tadi, mana mutlak, mana tidak mutlak. Kita harus nyanyi.
memuliakan Tuhan. Mau tepuk tangan apa enggak ada hebatnya itu. Yang celaka ketika ada orang di gereja bilang kalau nggak tepuk tangan nggak ada Roh Kudusnya, itu jadi gila itu. Kan jadi kacau balau, semua jadi kacau balau. Padahal tepuk tangan hanyalah representasi pendekatan kultural Amerika. Sementara yang tidak tepuk tangan itu gereja-gereja yang datang dari Europe atau Eropa. Jadi kadang-kadang apa yang tradisi atau kultural tadi lalu di Alkitabkan, ini kan jadi kacau balau nih. Nah, begitu juga tadi yang saya bilang tadi. Kalau mau mendekati misalnya kan, baptis itu kan kalau kita lihat diparalelkan oleh Paulus dengan sunat. Berarti anak-anak misalnya kan. Sementara baptis itu sendiri apa? Ya ada kategorinya. Ya adalah 5 cara tadi. Tapi kalau kemudian itu betul anak-anak lalu ditenggelamkan misalnya, ya mati kelelet tuh anak misalnya ya. Tetapi kan seperti yang saya katakan tadi, jangan itu diperdebatkan ketika sudah berdiri 2 denominasi ini. Kau mau percik silakan, biarlah dia bergumul dengan perciknya, sampai kalau dia rasa oh iya benar mesti begitu ya terserah. Itu pergumulan dia kan begitu kan. Tetapi jangan dia mengatakan ini benar itu salah. Ini yang jadi masalah. Ya, sehingga dua gereja ini kalau berkelahi kan cuma sudah bukan gereja sebetulnya. Tapi kalau kita mau debat, marilah kita buka Alkitabnya, argumentasinya apa kan begitu. Ya, jadi kalau sekedar tadi anak-anak nggak ngerti misalnya kan, apa umur 8 hari disunat perjanjian sama Tuhan, ngerti apa itu anak? 8 hari, iya kan. Nah cuma celakanya, saya yakin waktu Hendy dibaptis tidak ada penjelasan yang tuntas apa itu baptis. Kenapa ada perbedaan dengan gereja lain? Ini kelalaian pendeta. Jadi yang satu pendeta memercik orang nggak pakai kata pembimbing lagi, yang satu menyelamkan lalu menyatakan percik itu nggak sah gitu kan. Jadi brand by gereja, bukan brand by grace of God. Ini kan jadi kacau gitu nih. Nah, ini yang memang perlu diluruskan ketimbang kemudian nanti kalau saya bilang, oh harus gini, sama lagi bikin keributan baru lagi. Ya kan? Kalau pengertian presisi tadi berarti kalau orang misalnya sudah dipercik harus diselam, kalau selam benernya, atau diselam dipercik kalau percik benernya. Padahal itu bukan utamanya. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa harus dipusingkan itu dulu gitu ya? Tetapi jangan pernah mendua kalikan orang yang sudah dibaptis. Dan jangan juga bilang dulu kan kamu anak-anak belum ngerti apa-apa. Itu pembodohan terhadap Alkitab. Orang disunat 8 hari juga tidak ngerti apa-apa. Tapi itu janji Tuhan. Siapa yang sunat darah tertumpah janji. Darah itu mendambangkan darah Kristus. Maka sunat Kristus baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah usia berapa? Itu yang kita pahami kan anak-anak. Dan kita tidak melakukan lagi misalnya baptisan 8 hari. Mau presisi, idealnya mesti 8 hari dong, gitu kan? Nah, tetapi kemudian ya anak-anak itu dimungkinkan lah. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan gitu kan. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Nah orang suka bilang, itu kan anak-anak, bapaknya yang bawa, emaknya yang tahu, anaknya tahu apa? Emangnya waktu si Abraham menyunat umur 8 hari itu anak tahu apa? Itu perdebatan konyol, inkonsisten dengan anugerah. Bukan kau pilih aku pilih kau, kata Tuhan kan? Bukan kau yang berinisiatif, aku berinisiatif. Sehebat apa kau bisa mengerti aku? Rancanganmu dan rancanganku beda bumi langit. Konsisten dong, gitu kan? Nah ini sisinya. Jadi ini yang saya maksud tadi, tidak perlu diperdebatkan terlalu dalam, tapi perlu diketahui kebenarannya. Gitu. Saud, kita tinggalkan soal percik dan selam dengan kata-kata penutup perihal itu dari Pak Bigman barusan. Saya ingin kita beralih ke hal yang lebih substansial, hal yang lebih prinsip, bagaimana kita memaknai pembaptisan itu sendiri. Dan faktanya, untuk itu pun Kristen terpecah. Ada pemaknaan yang berbeda antara satu denominasi dengan denominasi yang lainnya. Saud bisa bagi bagaimana Saud sendiri memaknai itu, dan bagaimana Saud juga sekaligus memahami mengapa ada perbedaan sudut pandang mengenai makna dari pembaptisan itu sendiri. Terima kasih Mbak Anis. Sebelum saya menjawab, mungkin saya akan memberi pendapat tentang pernyataan dari Pak Pendeta Bigman dan juga rekan Hendy, bahwa memang sebenarnya menurut saya ini suatu tugas tanggung jawab khususnya bagi hamba Tuhan yang profesinya hamba Tuhan, dan juga akhirnya kita semua yang belajar tentang pemahaman tentang baptisan. Karena ini akan berakibat seperti yang Pak Hendy alami dan juga yang saya alami. Ketidaktahuan kita, maka kita akan melakukan hal yang sesungguhnya tidak benar begitu. Tapi pada waktu itu kamu pikir ini yang paling benar. Betul. Pengalaman saya adalah
memang pada waktu itu saya berargumentasi itu terjadi tahun 80. Ya. Ketika saya kelas 2 SMA. Saya melihat memang ini paling tidak dalam kacamata saya pada saat itu Jakarta lah tempat tinggal saya belum terjadi kebangunan rohani pada tahun itu ya. Tidak seperti 90-an, 2000-an begitu banyak ya. Jadi saya ikut dalam suatu ajaran, artinya pendeta ini seorang pendeta Pantekosta. Kemudian saya dibaptis selam. Kemudian apa yang terjadi dalam diri saya memang saat itu saya yakin bahwa memang terjadi perubahan loh. Yang tadinya yang kecil ya, yang anggap kecil adalah ketika saat itu saya merokok, saya berubah. Saya tidak merokok lagi, saya anggap dosa. Kemudian berubah pengenalan akan Tuhan itu bukan dari orang tua lagi, tetapi dari diri saya. Saya jadi rajin baca Alkitab. Saya itu udah 2 kali alfabetis saya baca Alkitabnya, tapi memang terjadi perubahan. Tapi apakah itu karena saya dibaptis selam? Nah, rupanya saya nggak berani untuk berkata itu, tapi terjadi perubahan. Tapi akhirnya dalam perjalanan rohani saya, ya ketemu Pak Pendeta Bigman, juga terjadi pengajaran, ternyata ya jangan diributkan. Tetapi saya pribadi, khususnya bagi hamba Tuhan, ini perlu disampaikan artinya secara berkala, jangan, tetapi ada waktu konsisten disampaikan supaya dalam satu rumah tangga pun jangan terjadi pemahaman yang berbeda ya tentang baptisan, ada yang diselam, ada yang dipercik, dan ini yang terjadi. Dan dalam ranah teologis juga saya lihat masing-masing hamba Tuhan ini pendeta kekeh dalam pendapat masing-masing. Mereka tidak ada upaya untuk rekonsiliasi. Bagaimana untuk umat jemaat nih tentang baptisan. Menurut saya pemahaman baptisan adalah, sepanjang pengetahuan saya belajar, ada 2 yang menjadi rekomendasi dalam ayat Alkitab. Saya dalam Markus 10, ketika Yesus berbicara tentang meramalkan kematian dia, bahwa dia harus minum cawan, kemudian harus dia dibaptis, itu memberitakan tentang kematian dia. Kemudian juga kedua di 1 Korintus 10 juga Paulus berkata tentang baptisan, itu disetarakan dengan keluarnya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu dibaptis dalam awan dan Laut Merah. Jadi pemahamannya adalah bahwa ketika kita melakukan baptisan, itu adalah dibaptis dalam kematian Kristus dan dibangkitkan dalam iman percaya kuasa Allah yang juga membangkitkan Kristus. Itu pemahaman saya. Saudara, kami sangat diberkati, kami berharap saudara juga. Itu sebabnya senantiasa setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami siapkan khusus bagi saudara. Kita syukur iman Kristen kita, saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Dibaptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Belajar tidak perlu lagi meributkan cara dan modelnya. Tetapi biarlah kita juga belajar kalau bisa lebih baik. Ya, kenapa tidak? Kita lagi bicara bukan benar salah, tapi baik dan lebih baik. Semoga kita cukup dewasa untuk mau kemudian menjadi lebih baik. Kita berdoa. Saya minta Pak Hendi tutup dalam doa. Tak henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan kalau boleh kami berdiskusi ini untuk pemahaman baptisan. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan, banyak pertanyaan. Semua orang menanyakan keabsahan dalam baptisan itu sendiri. Tapi kami percaya Tuhan dalam diskusi ini akan mendewasakan kami semua pemahaman itu sendiri. Biarlah segala sesuatu kami bertumbuh dan juga menjadi dewasa pemahaman baptisan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur. Amin. Amin.